Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Anjani Faronita, calon guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari SMPN 14 Bengkulu Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang tua, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya hanya mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak dari apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya hanya ketercapaian materi saja. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi, tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan aspek kognitifnya saja. Namun, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebuah objek, namun subjek pembelajaran. Artinya, setiap murid memiliki kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru haruslah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya pun harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak adalah unik, dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun.
karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.